Pernah nggak sih ada kerjaan numpuk, tugas udah deadline, atau cita-cita udah lo tulis di kertas sejak Januari kemarin, tapi sampai hari ini nggak disentuh juga? Tenang bro, lo nggak sendiri. Bahkan sebelum gua rekam video ini, gue juga nunda nulis skripnya. Iya, ironi kan? Tapi ya begitulah, nunda-nunda alias procrastination itu penyakit yang semua orang punya. Cuma bedanya, ada yang mau ngaku, ada yang sok nggak ngaku. Yang jelas, kita semua pernah jadi korban. Dan lucunya, ini bukan cuma masalah anak muda bro. Orang dewasa, pekerja kantoran, bahkan dosen atau bos besar, semua pernah nunda. Contoh nyata, temen gue sendiri udah janji mau olahraga sejak lebaran tahun lalu. Sampai sekarang, sepedanya masih di kardus. Gue yakin lo juga punya cerita kayak gini. Masalahnya, nunda itu nggak sesederhana males. Banyak orang bilang, udah, jangan males. Padahal, otak kita itu mainnya lebih licik dari yang kita kira. Waktu kita disuruh ngerjain sesuatu yang berat, kayak kerjaan, belajar, atau ngejar target, otak langsung mikir, wah ini capek nih, nggak enak, bikin stres. Akhirnya dia cari pelarian yang gampang dan cepat bikin enak. Scroll HP, makan, tidur, atau buka video kayak gini. Dan yang parah, otak kasih reward, dopamin, jadilah makin ketagihan. Menurut riset dari dokter. Pierre Steele, profesor psikologi dari University of Calgary, sekitar 95% orang mengaku pernah nunda tugas. Bahkan dalam riset lain, disebutkan rata-rata orang bisa habiskan 55 hari dalam setahun cuma buat nunda pekerjaan. Bayangin bro, sebulan lebih hilang cuma gara-gara kita ngulur-ngulur waktu. Lah terus, kenapa otak kayak gitu? Emang dia jahat? Apa emang kita dasar pemalas? Atau ada sesuatu yang salah di cara kita ngelihat kerjaan dan tugas? Gini bro, secara sains ini namanya time inconsistency. Ya, otak kita lebih suka hadiah yang instan ketimbang hadiah jangka panjang. Jadi, walaupun lo tahu ngerjain skripsi sekarang bakal bikin wisuda lancar nanti, tapi nge-scroll TikTok 5 menit sekarang jauh lebih enak. Kenapa? Karena otak reptil kita, bagian kuno yang fokusnya bertahan hidup, nganggap yang instan itu lebih penting buat survival. Padahal sekarang nggak ada harimau ngejar kita, yang ada cuma tugas numpuk. Ada juga yang namanya task aversion. Semakin kita ngerasa tugas itu nggak enak, nggak jelas, atau terlalu gede, semakin otak nolak mulai. Makanya sering kan lo ngerasa kayak, aduh, berat amat nulis 10 halaman. Ntar aja deh, terus tahu-tahu deadline besok. Dan jangan salah bro, lingkungan sekitar juga ngaruh. Pernah nggak lo buka HP niatnya cuma mau balas WA 5 menit? Tahu-tahu sejam scroll Instagram. Itulah yang disebut distraction loop. Sekali kita masuk, susah keluar. Karena otak dapat reward kecil terus-menerus. Tapi bro, kabar baiknya, kita bisa ngakalinnya. Triknya simple. Otak suka yang kecil dan jelas. Jadi, pecah tugas gede jadi potongan kecil. Bukan ngerjain skripsi, tapi buka laptop 5 menit. Bukan olahraga sejam, tapi pakai sepatu dulu. Kalau lu pecah kayak gini, otak nggak merasa terancam. Bahkan kadang, setelah mulai dikit, jadi keterusan. Ada teknik namanya 5 menit rule. Prinsipnya, paksa diri buat ngerjain tugas cuma 5 menit aja. Kalau nggak mau lanjut setelah 5 menit, boleh stop. Tapi anehnya, 80% orang malah lanjut karena udah terlanjur mulai. Trik lain, visualisasi deadline, tulis target di kertas gede, tempel di tempat yang sering lo lihat, biar otak nggak gampang lupa tujuan. Ada trik lain juga, bikin lingkungan lo mendukung, HP taruh jauh, catat target kecil harian, kasih self reward setelah beres tugas kecil. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri, nunda itu manusiawi. Yang penting jangan sampai numpuk sampai sesek. Kalau bisa, cari teman atau partner kerja yang bisa saling ngingetin. Ada istilahnya accountability partner. Kalau lu bilang ke orang, bro, minggu depan gue target selesai bab 1, itu lebih bikin lu terpacu buat ngerjain karena ada yang ngawasin. Jadi intinya bro, penyakit nunda itu penyakit bareng-bareng. Lu nggak sendiri, gue juga sering. Tapi kabar baiknya,
Ada cara pelan-pelan buat keluar dari lingkarannya. Kita nggak usah sempurna, yang penting gerak dikit-dikit. Lama-lama jadi bukit. Dan sekali lagi, gue juga masih belajar soal ini. Jadi kalau lo punya pengalaman, tips, atau cara sendiri buat ngurangin kebiasaan nunda, coba tulis di kolom komentar, biar gue dan teman-teman yang lain bisa belajar bareng dari masukan lo. Terima kasih sudah nonton video ini. Semua kesalahan dari gue, semua kebenaran dari Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.